Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Raf'ul basar ilal imami fi shalah, mengangkat pandangan kepada imam di saat sholat. Hadis dari Khabbab radhiyallahu anhu, pernah ditanya beliau, qila lahu artinya dikatakan kepadanya. Di dalam ilmu hadis, jika ada riwayat dengan sighah qila, itu namanya siyagu tamrid, riwayat yang dianggap lemah karena belum tahu siapa orang yang meriwayatkan. Tapi yang di sini bagian dari matan hadis sehingga tidak masuk ke dalam standar tersebut. Dia masuk hadis sahih. Karena yang di sini orang yang bertanya saja yang tidak diketahui, tapi riwayatnya diketahui dari Khabbab. Ada yang bertanya kepada Khabbab, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca ayat Al-Quran fi zuhri wal asri, di solat zuhur dan solat asar. Artinya yang ditanyakan ini selain surat Fatihah. Kalau surat Fatihah maklum, mereka sahabat sudah faham bahwa setiap solat wajib baca surat Fatihah. Namun yang dimaksud di sini, apakah di dalam surat zuhur dan asar juga dibaca surat selain Fatihah? Karena ini solat yang memang tidak terdengar bacaannya. Nah, kemudian dijawab oleh Khabbab, "Na'am, iya." Berarti ketahuan nih, beliau pasti di saf awal. Gak mungkin di saf kelima bisa mengetahui. Di saf awal beliau bisa melihat dari belakang dagu Nabi bergerak. Itu menandakan sedang membaca sesuatu. Nah, sehingga beliau katakan di sini, "Na'am", artinya iya, Nabi membaca surat selain Fatihah di solat zuhur maupun solat asar. Dan mereka paham betul bahwa ketika posisi berdiri yang dibaca ayat suci Al-Quran. Tidak mungkin baca zikir. Faham, ma'lum, diketahui. Iya, kata beliau. Kemudian ditanya lagi, "Bima kuntum ta'rifuna dzalika", dari mana kamu bisa mengetahui Nabi sedang membaca surat di dalam solat zuhur dan asar, sedangkan kan tidak ada suara. Solat yang sirriyah. Beliau menjawab, "Bittirabi lihyatihi", dengan bergerak dagunya Nabi. Nah, berarti dibaca. Nah, ini juga menandakan bahwa sekalipun sholat itu sifatnya sir, tidak mengeluarkan suara,
Tapi kesunahannya untuk surat selain Fatihah itu harus tetap dibaca, sehingga Nabi bergerak-gerak dagunya karena Nabi membaca. Tidak dibaca dalam hati, tapi betul-betul dilafadzkan an yusmi'a nafsah, seukuran dia mendengar bacaan itu sendiri. Jadi tetap dibaca, bukan diam tutup mulut terus dalam hati baca, bukan itu. Harus dibaca, mau sholatnya sirriyah maupun jahriyah, baik itu surat Fatihah dan juga surat-surat yang lainnya. Apalagi Fatihah wajib. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, sehingga Imam Nawawi di dalam Al-Adhkar Nawawiyah juga mengatakan di sholat sirriyah juga sunnah kita baca surat setelah Fatihah, surat-surat yang pendek, surat-surat yang tidak terlalu panjang. Kenapa di sholat zuhur asar dibaca dengan suara pelan, berbeda dengan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh? Di 2 rakaat pertama kita membaca dengan suara keras sehingga terdengar bacaan tersebut, atau disebut sholat jahriyah, berkaitan dengan apa? Sejarah. Jadi awal kewajiban sholat 5 waktu Nabi masih berada di kota Makkah. Kewajiban sholat 5 waktu sudah diwajibkan. Bahkan sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj sudah ada sholat, walaupun bukan dalam bentuk sholat 5 waktu, sudah dilakukan sholat. Nah, pada waktu itu kaum muslimin jumlahnya masih sedikit, komunitas yang sangat sedikit, sehingga mereka diperintahkan oleh Allah di fase awal untuk melakukan semua aktivitas ibadah secara sembunyi-sembunyi, termasuk dakwah secara sembunyi-sembunyi, zikir secara sembunyi-sembunyi, membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi. Karena perintah tersebut tujuannya menjaga keselamatan mereka. Takut orang-orang musyrik mengetahui aktivitas ibadah, akhirnya diganggu, bisa disakiti, bahkan bisa dibunuh. Maka di fase awal semua ibadah sifatnya sembunyi-sembunyi, termasuk cara membaca. Makanya ayat yang mengatakan baca doa dengan suara pelan itu waktu di Makkah. Sholat zuhur asar dilakukan dengan suara pelan karena itu aktivitas masyarakat Makkah masih sangat aktif pada waktu itu. Takut terdengar bacaan. Oh, lagi sholat nih, dia lagi baca. Tapi waktu maghrib, waktu isya mereka biasanya tidur. Sehingga ibadah sholat terutama membaca surat dengan suara keras, resikonya tidak sebesar di waktu siang dan sore, yang di situ mereka orang-orang musyrik masih banyak beraktivitas. Khawatir sedang ibadah terdengar bacaan Al-Quran, mereka bisa mengetahui dan bisa menyakiti umat Islam pada waktu itu. Nah, inilah fase atau sebab yang terkait dengan sejarah. Maka sholat zuhur asar itu dipatenkan hukumnya. Setiap sholat zuhur asar sir, karena kaitan dengan sejarah tadi. Beda maghrib. Nah, mereka waktu maghrib tidur, karena kebanyakan mereka profesinya sebagai petani atau pedagang, yang memang aktivitas kerjanya di waktu pagi, siang, sampai sore. Pulang ke rumah sudah capek, tidur. Allah katakan boleh baca keras, mereka lagi tidur, aman. Bacalah tuh 2 rakaat awal. Isya masih tidur, subuh masih tidur. Nanti jam 6, kira-kira jam 7 bangun mereka kerja lagi. Orang-orang musyrik ini kerja sampai zuhur. Nah, ibadah diam-diam ada mereka. Jangan dibaca keras. Sampai sore mereka masih ada. Disuruh diam-diam dibaca sir.
Maghrib tidur, baca keras lagi, begitu. Itu diterangkan dalam kitab Hujjatullah karya Syekh Waliullah Dahlawi, atau di kitab Hikmatu Tasri' wa Falsafatuh karya Syekh Al-Hambali, ya, bermadzhab Hambali. Taib. Babu raf'il basar ila sama fi shalah. An Anas bin Malik, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absaruhum ila as-sama'i fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la tahunna an dhalika aw la yukhtafanna, la yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna. Naam. Dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa ada sekelompok kaum kalau sholat mereka melihat ke langit, kata Nabi. Ma balu aqwamin yarfauna, kenapa ada sekelompok kaum mengangkat pandangan mata mereka ila samai, ke langit, fi sholatihim, di saat mereka sholat. Nabi mengucapkan kalimat tersebut dengan penekanan. Artinya apa? Marah. Nabi marah, gak suka orang sholat lihat ke langit. Rasulullah tidak senang. Bahkan Nabi mengatakan kalau mereka tidak hentikan itu, nanti mata mereka disambar oleh petir atau lain sebagainya. Nah, ini ulama mengatakan proses perpindahan kiblat itu kan disebutkan dalam Al-Quran Nabi melihat ke langit. Tapi di hadis ini Nabi marah, lagi sholat melihat ke langit. Jadi Nabi sedang sholat mengharapkan kiblat pindah, awal kiblat ke Baitul Maqdis. Nabi berharap pindah ke Ka'bah, Makkah. Harapan Nabi tersebut itu kan sedang sholat di masjid yang sekarang namanya Masjid Kiblatain, Masjid Dua Kiblat, di tempatnya Bani Salamah. Satu suku namanya Bani Salamah. Dan Allah ceritakan, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Sungguh kami melihat engkau mengangkat pandangan ke langit, berharap agar kiblat dipindahkan, maka sekarang arahkan wajahmu ke kiblat yang kamu suka. Ayat ini menginformasikan Nabi berharap arah kiblat dipindahkan di saat beliau sedang sholat dan Nabi melihat ke langit. Sedangkan hadis ini Nabi melarang umatnya, melarang sahabatnya ketika sholat melihat ke langit. Bahkan Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab Ikmal beliau mengatakan derajat larangan melihat ke langit ketika sedang sholat itu ijma', kata beliau. Artinya kesepakatan ulama, dan status hukumnya makruh. Tidak sampai ke haram tapi makruh, sesuatu yang tidak baik. Muncul pertanyaan, tapi Nabi di Al-Quran Allah mengatakan sedang sholat lihat ke langit. Nah, bagaimana kita menselaraskan hadis ini dengan ayat Al-Quran? Dijawab oleh para ulama, di antaranya Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Imam Syaukani menyebutkan pada waktu itu Nabi berharap arah kiblat dipindahkan sehingga Nabi melihat ke langit dikecualikan pada waktu itu karena sedang mengharap arah kiblat dipindahkan, kata Imam Syaukani. Dan itu dikecualikan untuk Nabi saja. Kenapa harus lihat ke langit? Itu adalah makan nuzulil wahyi.
Langit itu tempat turunnya wahyu. Tempat turunnya wahyu itu di langit, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah min sama'id dunya. Wahyu itu ditransit di satu tempat namanya Baitul Izzah yang ada di langit. Jadi Nabi mengharap ada wahyu turun, perintah agar mengalihkan arah kiblat, memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, hadis yang Nabi katakan larangan untuk melihat ke langit ketika sholat, dan peristiwa Nabi melihat ke langit ketika mengharap kiblat dipindahkan. Awalnya tidak ada larangan orang sholat melihat ke langit. Awalnya agak ada larangan. Ini menurut ulama juga nih. Ya, ada hadis riwayat dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a basarahu ila samai fi sholati. Ada yang menambahkan fi sholati, ada yang riwayat tanpa sholat karena ada keterangan sholat dari awal. Ya, karena Rasulullah SAW idza shalla rafa'a basarahu ila samai. Nah, itu riwayatnya seperti itu dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin tabi'in, belajar kepada para sahabat. Beliau terkenal sebagai ulama ahli ta'wil mimpi. Bahkan ada kitab yang dinisbah kepada beliau tentang takwil mimpi berjudul Tafsirul Ahlam. Nah, beliau murid dari sahabat Anas bin Malik dan satu angkatan dengan tokoh tabi'in lainnya bernama Thabit Al-Bunani. Beliau mendapatkan ilmu takwil mimpi lewat mimpi, bertemu Nabi Yusuf dalam mimpi, kemudian Nabi Yusuf perintahkan beliau melihat mulutnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf dalam Al-Quran Allah Ta'ala kabarkan sebagai orang yang diberikan ilmu ta'wil mimpi, diajarkan ilmu ta'wil mimpi. Kemudian Muhammad bin Sirin melihat mulutnya Nabi Yusuf, kelihatan hati beliau. Setelah itu kata Nabi Yusuf alaihissalam, semua ilmu takwil mimpi sudah saya berikan kepadamu. Bangun dari tidur, faham ilmu takwil mimpi. Bahkan beliau mentakwilkan mimpi bukan hanya lewat teks atau ucapan, kadang-kadang lewat jari, dilihat jarinya itu. Oh, mimpinya begini, diceritakan. Nanti beliau takwilkan lewat jarinya, dilihat jarinya. Oh, jawabannya ada deh. Mimpinya seperti ini, seperti ini. Dan ini ilmu yang rumit, ya. Dilarang orang mentakwil mimpi sembarangan. Karena ilmu takwil mimpi itu ilmu yang rumit. Harus ada guru, harus ada sanad, harus ada ijazah, dan harus ada kitab. Karena kadang-kadang mimpi kelihatan baik artinya jelek. Ada mimpi kelihatan jelek artinya baik. Susah, harus pakai mimpi, pakai takwil, pakai ilmu. Contoh, malaikat masuk ke rumah kita. Kita mimpi malaikat masuk ke rumah kita. Itu kan mimpi yang baik. Malaikat masuk ke rumah, ternyata takwilannya jelek. Itu pertanda bahwa dalam waktu beberapa hari ke depan ada sekelompok maling yang akan masuk ke rumah kita. Padahal mimpinya bagus. Nah, sehingga tidak sembarangan ditakwil-takwil itu mimpi. Begitu juga ada yang mimpi jalan di satu tanah. Tanah itu penuh dengan ular. Sehingga tiap kali dia berjalan tuh ular seakan-akan ingin mematoknya. Mimpinya seperti itu. Ternyata takwilnya bagus. Tidak lama orang ini akan dapat tanah. Nah, ada yang mimpinya kencing di mihrab.
kencing di mihrab tempat sholat. Ternyata ta'wilnya nanti punya anak, lahir anak-anak yang soleh. Padahal mimpinya jelek tuh. Ada juga mimpinya baik, ta'wilnya juga baik. Rumit ilmu ini, rumit. Gak boleh sembarangan. Misalnya mimpi baik, man ra'a fil manam annahu qara'a surat ar-Rahman. Siapa yang bermimpi dalam mimpinya sedang membaca surat Ar-Rahman, maka orang ini tidak lama kaya mendadak. Diberikan rizki secara tiba-tiba jadi orang kaya mendadak. Mimpinya bagus, takwilannya bagus. Jadi ada 3 macam mimpi itu. Ada yang mimpinya bagus, takwilannya bagus. Ada yang kedua, mimpinya tidak bagus, takwilannya bagus. Ada yang ketiga, mimpinya bagus, takwilannya tidak bagus. Mimpinya tidak bagus, takwilannya bagus. Nah, itu ahli Al-Imam Muhammad bin Sirin, ya. Kembali ke pembahasan, ya, beliau riwayatkan hadis tadi dari Abi Hurairah, ketemu sahabat namanya Abi Hurairah, mengatakan bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a basarahu ila samai. Kalau beliau salat, beliau mengangkat pandangan mata ke langit. Nah, Nabi apabila sholat, beliau mengangkat pandangan ke langit. Fanazalat, kemudian setelah itu turun ayat, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang mereka dalam sholat mereka khusyuk. Fata'ta'a ra'sahu. Setelah itu Nabi tundukkan pandangan, mengarah ke tempat sujud. Nah, sehingga hukum melihat ke langit ketika keadaan sedang sholat awalnya boleh, tapi setelah itu turun larangan yang sifatnya status hukumnya makruh. Maka keluarlah sabda Nabi, do basaraka maudhi'a sujudik. Fokuskan pandangan matamu ketika sholat di tempat sujudmu, kata Nabi. Nah, para ulama sepakat, gak ada yang khilaf. Kalau sholat itu hukumnya wajib menghadap ke kiblat. Kesepakatan. Mereka hanya berbeda dalam masalah pandangan ketika sholat ke arah mana. Itu. Tapi mengarah ke kiblatnya wajib. 4 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi sepakat ketika sholat pandangan itu disunnahkan melihat ke tempat sujud. Lihat. Dan sunnahnya mulai dari awal dalam kitab Mughni Muhtaj atau I'anatut Talibin, ya, Said Abu Bakar Syato mengatakan ketika mulai takbir itu jangan lihat ke depan. Awal takbir itu sudah lihat ke bawah tempat sujud. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Beliau mengajarkan dari awal takbir sudah sunnah melihat ke tempat sujud. Allahu Akbar. Itu dari awal takbir. 3 mazhab sepakat. Kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu dianjurkan melihat ke depan. Melihat ke depan, bukan lihat ke tempat sujud. Nah, itu juga tidak boleh mengangkat pandangan, sepakat juga, makruh. Menundukkan ke bawah juga mereka tidak anjurkan, tapi posisi ke depan. Nanti kasusnya kalau sholat di Masjidil Haram, kan depan ada Ka'bah. Ada riwayat dari Imam Al-Baihaqi,
dalam kitab Syu'abul Iman yang lahir tahun 384 Hijriah, itu Nabi bersabda, an-nazru ilal ka'bati ibadah, memandang Ka'bah ibadah. Di sini jadi silang pendapat lagi, termasuk di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan sunnah itu tetap lihat ke bawah, tempat sujud, kecuali kalau depan Ka'bah lihatnya ke Ka'bah, bukan ke tempat sujud. Tapi mayoritas tetap mengatakan enggak, hukum melihat ke tempat sujud berlaku juga walaupun di depan Ka'bah. Seperti pendapatnya Syekh Zainuddin Malibar dalam kitab Fathul Mu'in. Begitu juga pendapat Al-Imam Al-Asnawi. Begitu juga pendapat Al-Imam As-Said Abu Bakar Syato' dalam kitab I'anatut Talibin. Berbeda dengan Imam Khatib Asy-Syarbini yang menulis kitab Muqnil Muhtaj, syarah dari Minhaj. Beliau mengatakan sunnahnya lihat ke Ka'bah. Begitu juga sebagian ulama Hambali dan Maliki yang menganjurkan melihat ke Ka'bah ketika berada di depan Ka'bah, bukan lihat tempat sujud. Tapi kesimpulannya mazhab Syafi'i mayoritas tetap menyunnahkan untuk melihat ke tempat sujud sekalipun dia berada di depan Ka'bah. Tapi kalau mau mengamalkan, ada pendapat ulama, gak ada masalah. Ya, kaidah mengatakan la yungkaru al-mukhtalafu fih walakin yungkaru al-mujma' alaih. Kita gak boleh mengingkari pendapat jika itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang wajib kita ingkari jika itu kesepakatan dari para ulama. Contoh, Zulaikha itu istrinya Nabi Yusuf bukan? Zulaikha gak disebut dalam Al-Quran. Gak ada riwayat di dalam Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Begitu juga dalam hadis. Tapi ada dalam pendapat-pendapat para imam-imam besar. Nah, kalau sudah berbicara imam-imam besar berpendapat, kita harus hormati. Misalnya saya memilih pendapat Zulaikha itu bukan istrinya Nabi Yusuf, ya gak perlu marah-marah, santai saja. Toh pendapat kamu mengatakan Zulaikha bukan istrinya Nabi Yusuf juga, riwayatnya di mana? Sama-sama dong, sama kuat. Kamu hadir di zamannya, tahu Nabi Yusuf gak menikah dengan Zulaikha. Ada ulama besar kita hormati, Imam At-Tabari, Imam As-Suyuti, bahkan Imam Ghazali itu berpendapat Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Ada juga ulama yang mengatakan tidak menikah. Nah, maksud saya jangan kita menyalahkan, hormati mereka ulama-ulama besar. Kalau kita mengatakan Zulaikha bukan istri Nabi Yusuf, salah itu pendapat. Itu namanya orang yang tidak belajar adab. Saya memilih Nabi Yusuf tidak menikah dengan Zulaikha, tapi saya menghormati pendapat ulama lain. Begitu kan enak. Itu. Lagian itu kan bukan masalah akidah, bukan masalah hukum, masalah kisah, riwayat dikasih kelonggaran oleh para ulama. Bahkan hadis dhaif pun dipakai dalam kisah. Itu pernyataan Abuya As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Al-Manhalul Latif. Itu. Kenapa yang mengatakan menikah juga kemungkinan bisa benar, kemungkinan bisa salah. Yang mengatakan tidak menikah sama statusnya, kemungkinan benar, kemungkinan bisa salah. Karena tidak ada riwayat. Masing-masing beristihad. Kalau ada riwayat gak berani beristihad, pasti ngikut. Al-Quran mengatakan begini, ya sudah ngikut. Ini kasus yang sama dengan siapa? Nabi Sulaiman, Ratu Balqis juga. Di Al-Quran gak disebutkan menikah. Di hadis silang pendapat lagi, status hadisnya apakah kuat atau tidak. Itu. Kaidah kembali dalam kitab
Jam'ul Jawami' li Subki, wa dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nadhair dari kitabnya Imam Suyuti wa Ibnu Mulaqqin. Mereka mengatakan kalau ada silang pendapat di kalangan para ulama, tidak boleh kita mengingkari itu. Yang kita wajib ingkari yang disepakati, sekalipun kita memilih pendapat yang berbeda. Itu namanya adab. Al-adab fauqal ilm. Apalagi yang menyalahkan kita, kan lucu. Kita bukan musahih, bukan muallik, bukan muhakkik. Ilmu kita juga tidak seperti mereka. Gitu. Baik. Nah, kasus melihat ke langit tadi hukumnya makruh, kesepakatan para ulama. Jadi Nabi ketika awal melihat ke langit, karena belum ada larangan sholat melihat ke langit, dan ini juga menurut Muhammad bin Sirin dengan riwayat tersebut dari Abi Hurairah, ayat tersebut turun ketika Nabi menadahkan pandangan ke langit, mengharap arah kiblat dipindahkan. Pada waktu itu belum ada larangan sholat melihat ke langit. Dan ini kasus yang sama. Habis wudu, kalau antum baca kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali, itu habis wudu kan baca doa. Sunnahnya gimana? Melihat ke langit sambil berdoa, iya kan? Kalau ada tempat terbuka langsung lihat ke langit lebih bagus. Tapi kalau memang kondisi ruangan tertutup, ya sudah isyarat aja, lihat ke langit. Tapi kalau antum membaca kitab Al-Minah As-Saniyah, ya karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, beliau mengatakan riwayat dari Sayyidina Ali, habis wudu lihat ke tanah. Lihat ke tanah baru baca doa. Yang satunya lihat ke langit. Imam Ghazali dalam riwayatnya Syekh Abdul Wahab lihat ke tanah. Ya, dua-duanya benar. Dua-duanya ada riwayat. Nah, gak boleh yang lihat ke langit menyalahkan yang lihat ke tanah. Salah tuh. Gak boleh habis wudu lihat ke tanah. Begitu juga yang baca doa lihat ke tanah, gak boleh menyalahkan yang lihat ke langit. Kenapa? Karena dua-duanya punya riwayat. Wala yunkaru mukhtalafu fi walakin yunkaru mujma' alaih. Jadi sepakat para ulama bahwasanya melihat ke langit hukumnya makruh dalam sholat, atau melihat ke kanan dan ke kiri, iltifat namanya, kanan kiri. Dia hanya lihat ke bagian lantai di bawah, di tempat sujud. Kalau disimpulkan, ada beberapa cara ketika sholat pandangan, ya. Kalau mazhab Maliki tadi pandangan lurus ke depan. 3 mazhab yang lainnya pandangannya ke tempat sujud. Imam Ghazali berbeda dalam masalah ini. Hujjatul Islam yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau berpendapat tujuan melihat ke tempat sujud, dia punya tujuan. Itu posisi paling dekatnya kepada khusyuk. Sehingga yang dimaksud perintah melihat atau memandang ke tempat sujud, tujuannya itu agar mendapatkan khusyuk. Sehingga Imam Ghazali beranggapan itu hanya wasilah. Bukan intinya di masalah lihat ke tempat sujud atau lihat ke depan, bukan masalahnya itu. Kalau lihat ke langit makruh tetap, ke kanan kiri makruh. Tapi Imam Ghazali mengatakan tujuannya adalah khusyuk. Sehingga beliau mengatakan siapa yang sholat, dia menutup matanya, tutup mata waktu sholat. Para fuqaha lainnya mengatakan makruh. Ya, para fuqaha kebanyakan mengatakan waktu sholat tutup mata hukumnya makruh. Tapi Imam Ghazali berbeda. Kalau dengan tutup mata dia khusyuk, hukumnya afdal dia tutup mata.
bagus, sunnah. Nah, sehingga beliau mengajarkan, kalau kamu sholat lihat tempat sujud, kamu terganggu. Apalagi sajadah yang ada gambar, ada ornamen-ornamen. Para ulama menganjurkan sajadah yang polos, karena kalau banyak ornamen, nah itu bisa mengganggu konsentrasi. Tapi ini kondisional, jika orang itu tidak terganggu ya gak masalah. Yang penting bisa khusyuk. Sehingga Imam Ghazali mengatakan tutup mata kemudian khusyuk tidak makruh, malahan sunnah. Buka mata lihat tempat sujud membuat tidak khusyuk, maka tutup mata lebih baik. Atau sebaliknya, tutup mata tidak khusyuk tapi buka mata dia khusyuk melihat tempat sujud, maka buka mata melihat tempat sujud lebih afdol. Itu pendapat Imam Ghazali. Ada tokoh Ghaudi namanya Syuraik. Nah, beliau punya berbeda tuh, diberikan tips. Kalau posisi berdiri lihat tempat sujud. Ketika posisi ruku lihat bagian godamain, tumit belakang ketika ruku. Kemudian ketika sujud yang dilihat hidung. Ketika duduk di antara dua sujud yang dilihat adalah paha. Itu dari Al-Ghadi Syuraih. Nah, ayat tadi juga menerangkan apa? Ada hal yang luar biasa. Bukan hanya masalah perpindahan arah kiblat, tapi yang luar biasa di sini ada kalimat atau firman yang menyatakan tardoha. Kamu arahkan ke arah kiblat yang kamu sukai. Tardoha. Artinya keinginan Nabi ingin memindahkan arah kiblat dan Nabi belum meminta, belum menyatakan dengan doa. Bagaimana lagi sholat kemudian berdoa? Tapi yang disembunyikan permintaan itu dalam hati, itu Allah sudah gobul. Apalagi Nabi minta. Jadi belum minta saja Allah sudah gobul, sudah terima, sudah ijabah. Ya. Itu yang dimaksud dari ucapannya Sayyidah Aisyah, ya. Wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawak. Demi Allah, tidaklah aku melihat Allah penciptamu, melainkan setiap keinginanmu pasti Allah segera kabulkan. Yang ada di hatimu, keinginanmu itu pasti segera Allah kabulkan. Itu pernyataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Baik. Nah, kemudian dikatakan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau di luar sholat, tadi kan dalam sholat, ya kita sudah sepakat dalam sholat hukumnya makruh melihat ke atas, pandangan mata melihat ke atas atau melihat iltifat anil yamin washimal, lihat ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau Nabi di luar sholat, lagi hadir majlis, lagi duduk, itu Nabi biasanya sering melihat ke langit. Tuh. Kathir nazara kasir rafa'a basarahu ila sama. Sering sekali beliau itu melihat pandangan ke langit. Tuh. Karena apa? Tadi langit tempat turunnya wahyu, langit kiblat doa, kata Ibn Hajar al-Asqalani. Makanya kalau doa kita tangannya kan begini. Ini simbolik menampung rahmat yang diturunkan oleh Allah. Tapi bukan berarti Allah tinggal di langit. Karena pemahaman ahli sunnah wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah meyakini Allah itu ada tanpa ada tempat. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu. Kalau Allah butuh tempat, maka banyak ayat saling bertabrakan. Di ayat yang lain dikatakan Allah di langit.
Yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur urusan dari langit. Tapi di ayat yang lain, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah sedang bersemayam di atas arsy. Di ayat yang lain, Allah bersama Nabi di dalam goa. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya kami, ya, kalian bersama kami, bersama Allah. Itu posisinya di mana? Dalam goa, Goa Thur. Begitu juga di dalam ayat yang lain, nahnu agrabu ilaikum min hablil warid. Kami lebih dekat kepada kalian dari urat nadi di leher kalian. Ada yang menafsirkan itu Allah, ada yang menafsirkan itu malaikat. Dalam hadis, agrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba dengan Allah di saat sujud. Berarti Allah di saat sujud posisinya di sini. Di hadis yang lain, jangan kalau lagi sholat buang ludah di depan. Dulu Masjid Rasul sederhana, pasir. Jadi banyak orang yang mungkin baru masuk Islam, lagi sholat buang ludah aja lah. Nabi larang, jangan lagi sholat buang ludah, karena di depan ada Allah. Berarti ada di masjid. Nah, kalau dipahami secara teks, Allah itu bertempat. Tempatnya di mana sebenarnya? Di langit? Apakah di arsy? Apakah di goa? Apakah di tempat sujud? Apakah di pembuluh darah? Bertabrakan. Makanya ulama ahli sunnah mengatakan, tidak, itu makna bukan makna tekstualis. Dalam Al-Quran ada makna zahir, ada makna batin. Ada yang hakiki, ada yang majas. Ini semua majas, kiasan. Sehingga banyak ayat butuh dan harus ditakwil, banyak. Bukan anjuran, tapi harus ditakwil. Dimanapun kalian berada, maka di situ ada wajahnya Allah. Ada ayat begitu. Dimanapun kalian berada, maka di situ ada wajah Allah. Ayat ini bercerita tentang arah kiblat. Wajah Allah yang dimaksud kiblat. Nah, orang yang tidak mau takwil terpaksa harus takwil. Nah, itu makna zahir batin. Terus yang kita tunjuk ke atas bagaimana? La ilaha illallah. Itu juga isyarat makanah. Pangkatnya Allah maha tinggi. Pangkatnya Allah maha tinggi. Bukan Allah tinggal di langit atau di atas. Kita serahkan kepada yang di atas. Itu maknanya di atas yang maha tinggi. Karena yang namanya langit, yang namanya arsy, yang namanya bumi, dan segala sesuatu yang ada, itu disebut dengan makhluk. Sesuatu yang diciptakan. Konsep makhluk berada dari tidak ada kemudian diadakan. Nah, pertanyaannya, kalau sebelum Allah ciptakan langit dan arsy, Allah ada di mana? Sedangkan belum ada segala sesuatu. Ya, tidak ada di tempat. Allah tidak butuh tempat. Allahu kan walam yakun ma'ahu syai'un. Itu sabda Nabi. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Sesuatu apapun termasuk arsy. Yang namanya makhluk sesuatu. Segala sesuatu. Walaupun sesuatu ini dalam kajian ilmu kalam juga pembahasannya panjang, ya. Ada sesuatu yang sifatnya khusus dinisbatkan kepada Allah. Makanya disebut zat. Zatnya Allah. Biasanya ulama-ulama sebut begitu. Tapi jangan dipahami zat itu zat yang kita pahami sebagai makhluk, karena zat juga makhluk. Zat di situ wujudullah, keberadaan Allah. Itu. Ada hadis lainnya, memang hadis ini statusnya lemah. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah berada di ama. Ada sahabat nanya ke Nabi, wahai Nabi, sebelum Allah ciptakan segala sesuatu termasuk arsy, Allah berada di mana? Kata Nabi, kana fil ama.
Ada yang mengatakan hadis ini hadis lemah, ada yang mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Ama itu apa? Ama itu sesuatu yang tidak terlihat. Kita tutup mata, gelap gulita, gak ada ruang, gak ada waktu. Itulah namanya ama. Maksudnya apa? Ya tidak ada tempat. Karena Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Bahkan sebelum kata ada itu ada. Sayyidina Ali pernah ditanya oleh orang Yahudi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Tanya ke Imam Ali. Dijawab oleh Sayyidina Ali, "Innal ladzi ayyana aina fala aina lahu." Dia Allah yang menciptakan di mana, maka Allah tidak ada di mana. Sayyidina Ali. Soalnya yang di mana itu juga menunjukkan tempat. Kata di mana itu pastikan keterangan tempat. Min aina ji'tum misalnya. Dari mana kamu datang? Oh, dari rumah. Kata di mana menunjukkan tempat. Kata Sayyidina Ali, Allah menciptakan tempat. Jadi Allah tidak butuh tempat. Maksudnya begitu. Kemudian kaifa Allah? Bagaimana Allah wujudnya? Innal ladzi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Dia Allah yang menciptakan bagaimana, maka tidak pantas mengatakan Allah bagaimana. Cukup kita imani saja. Tidak boleh mengimajinasikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yatahaddatsu yukthir an yarfa'a basarahu ila sama. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi kalau duduk dengan para sahabat sering sekali beliau itu lihat ke langit. Tadi intizaru nuzulil wahyi, menanti turunnya wahyu. Kalau kita kan gak jelas lihat ke langit. Kenapa lihat? Mau gaya-gaya, mau tunggu ilham atau apa begitu, atau pura-pura lihat malaikat ya. Kalau Nabi jelas lihat ke langit lagi menanti wahyu, dan Nabi bisa lihat malaikat, bisa lihat bangsa jin. Makanya kan diislamkan tuh bangsa jin. Ada masjid jin di kota Makkah, dekat ada masjid syajar, masjid pohon. Turun surat jin tuh. Nafarun minal jin. Annahu istama nafar minal jin faqalu ya inna hadzal qur'ana ajaba ya. Nah, ayat itu surat jin. Qul uhiya annahu nafar minal jin, sesungguhnya diwahyukan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an, kemudian datang sekelompok bangsa jin. Mereka mendengar ya bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ini luar biasa, ini Al-Quran ajaba, sesuatu yang luar biasa. Berarti Nabi apa? Berkomunikasi dengan bangsa jin, dan Nabi melihat bangsa jin itu. Setelah itu mereka masuk Islam di tempat itu. Tapi sebelum masuk Islam, mereka tantang Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau seorang Nabi, tolong tunjukkan kepada kami mukjizat. Kata Nabi, kalian mau apa? Mukjizat apa? Ini dengan bangsa jin. Mereka tunjuk, itu ada pohon itu. Bisa tidak bawa pohon itu ke sini? Kata Nabi, baik. Kemudian Nabi panggil itu pohon dengan isyarat ya. Pohon itu dia lepas dari tanah dengan akar-akarnya, kemudian terbang. Bahkan terbangnya mau menuju ke arah Nabi. Bangsa jin menyaksikan, oh benar ini mukjizat, kalau gitu kami beriman kepadamu. Setelah itu Nabi kembalikan isyarat, mengembalikan pohon itu, dia kembali ke tempat semula, masuk lagi ke tanah. Dibangunlah tempat itu menjadi tempat bersejarah, dinamakan Masjid Pohon, Masjid Syajar. Tapi yang di kota Makkah ya, bukan yang di Madinah. Di Madinah sejarahnya beda lagi tuh, ada nama Masjid Pohon juga tuh. Itu tempat mikot biasa bersandar di pohon itu. Tapi yang di Makkah itu dinamakan Masjid Pohon, dekat dengan Masjid Jin, dekat dengan Ma'la, tempat pemakaman.
Ahlul Bait, orang-orang Quraisy di situ. Nah, itu karena hubungan mukjizat tadi. Pohon itu lepas. Mau menuju ke Masjid Jin, disitulah bangsa jin sedang menantang Nabi untuk melihat mukjizat.